Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Masyiral muslimin yang kami hormati, sebelumnya Dewan Ketakmiran dari Masjid Al-Hasbi Bujangsari Batur, Ustadz Abadi, dan juga para sesepuh, bini sepuh, juga pengurus dari PCM nggih. PCM atau ranting sini maksudnya? Ranting nggih. Ranting Muhammadiyah Bujangsari, Kauman Bujangsari, yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah, dan juga ma'asyiral muslimin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, arsyadakumullah wa ra'akum wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nikmat yang besar. Di tengah situasi pandemi, kita masih bisa menjalankan aktivitas dan kewajiban sebagai seorang muslim. Di mana ketika banyak saudara kita mungkin dibatasi untuk tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, seperti sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, atau kewajiban thalabul ilmi yang sekarang ini serba terbatas. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di daerah pedesaan bisa dikatakan ya masih cukup longgar gitu. Meskipun tetap bagaimanapun kita ada ikhtiar ya, menjaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita sebisa mungkin, seperti protokol dan hal-hal yang lain yang memang itu menjadi sebuah manfaat, ya kita usahakan semaksimal mungkin. Tetapi bukan berarti menghalangi untuk kita melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita, salah satunya thalabul ilmi. Menuntut ilmu dengan hadir di majelis dibanding menuntut ilmu via ataupun melalui online, itu rasanya beda, Pak. Beda banget. Ya, sekarang kajian serba online. Ya, akhirnya ya pemateri berbicara kadang yang dengerin sambil ketiduran bener. Ya, ada yang kelas kuliahnya online, ya dia masuk ke aplikasi ditinggal pergi, dosen tidak tahu. Oke. Yang hilang jelas dari majelis online itu barokah. Maka insyaallah majelis kesempatan kali ini kita kumpul di masjid ini, insyaallah dinaungi barokah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dijaga kesehatannya semua,
Dan insya Allah pulang juga membawa ilmu yang bermanfaat, bekal kita hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Allahumma amin. Mungkin sudah ada publikasi dan sosialisasi tentang tema. Kemarin ketika kami ditanya, Ustaz temanya apa? Saya bilang, saya pengen ngaji kitab deh. Pengen ngaji kitab karena ini kebiasaan para ulama dulu. Ngajinya pakai ngaji kitab. Kenapa kok harus ngaji kitab toh Pak Ustadz? Karena dari kitab itu kita mengambil ilmunya para ulama dulu. Akhir-akhir ini kan kita dikagetkan gitu. Situasi pandemik ini banyak ulama, banyak asatidzah yang Allah Subhanahu wa taala panggil seperti tiba-tiba, dan itu sangat mengejutkan bagi umat. Kami di Solo Raya kemarin sekitar 1 bulan kagetkan dengan wafatnya Ustadz Dr. Muinuddinillah Basri. Masya Allah, itu kehilangan besar sekali. Ya, sosok Ustadz Muin yang selama ini membimbing umat Islam di Solo Raya dengan keilmuan beliau yang Masya Allah. Tidak pernah diprediksi tiba-tiba beliau jatuh sakit kemudian diwafatkan oleh Allah. Sebelum beliau dan beriringan setelah beliau juga beberapa tokoh besar wafat. Baik itu pimpinan-pimpinan pesantren, pimpinan-pimpinan organisasi keislaman, atau juga tokoh ulama yang memang sudah dikenal keilmuannya di kalangan umat, skop nasional dan internasional. Jadi ini sampai ada yang mengatakan terutama bulan Desember kemarin itu pagebluk, tahun ataupun bulan yang banyak kematian, banyak wafat, banyak musibah. Nah, di dalam situasi seperti itu kita bertanya-tanya bagaimana kita mewarisi ilmu para ulama yang meninggal tadi. Padahal kalau kita hanya mendengarkan ceramah, ada ceramah beliau yang kadang terdokumentasikan, ada juga yang tidak. Kalau yang terdokumentasikan, alhamdulillah, mungkin masih bisa kita putar ulang. Yang tidak terdokumentasikan, padahal yang disampaikan ilmunya oleh beliau-beliau yang sudah wafat tersebut adalah ilmu yang berharga bagi kita. Lah terus ngulangnya bagaimana? Untuk itulah para ulama dulu itu nulis. Bapak-bapak, ibu-ibu, ulama dulu itu nulis. Proses mereka mentransfer ilmu dari zaman mereka kepada generasi setelahnya itu ya dengan tulisan itu. Maka alhamdulillah kita bisa menikmati ilmu dari ulama-ulama kurun kedua Hijriah, kurun ketiga Hijriah, abad keempat, abad kelima, itu masih bisa kita nikmati. Imam Asy-Syafi'i meninggal tahun 200-an Hijriah, abad ketiga. Berarti sudah ada 12 abad jaraknya sama kita. Tapi ilmu beliau masih bisa kita dapatkan sampai sekarang karena tulisan beliau rapi, dicetak, disebarluaskan sampai zaman kita sekarang. Ada kitab beliau Al-Um, ada kitab beliau Ar-Risalah. Imam Malik punya karya kitab Al-Muwatta, yang darinya kita bisa mengetahui fikihnya Imam Malik dan imam-imam yang lain, ulama-ulama yang lain. Mereka menulis buku dengan tujuan generasi setelah mereka itu bisa belajar ilmu dari mereka. Maka insya Allah majelis kali ini kita ingin menghidupkan lagi tradisi pendahulu kita dalam mengkaji kitab.
Ya, syukur-syukur nanti kalau dari ketakmiran ya bisa menghadirkan ustadz yang rutin 1 pekan sekali seumpama, ya, ataupun 1 bulan sekali ngaji kitab, ya, 5 kali 6 kali pertemuan hatam 1 kitab, alhamdulillah. Nanti jamaah di sini nyimak pakai kitab, bisa ikut menggali ilmu daripada salaf terdahulu, itu masya Allah luar biasa. Nah, ini yang ingin kita hidupkan pada majelis kesempatan kali ini. Kitab yang kami angkat adalah Akhlaqul Ulama, karangan dari Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Abdullah bin Abdullah Al-Ajurri, atau dikenal dengan Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Berarti berapa tahun, Pak? Kita sekarang berapa? 1440 pinten? 2 nggih? 2 atau 3? 2. 1442. Beliau 360. Berarti berapa tahun? 1000. Yang matematikanya jago ini cepat biasanya. 1000. Pinten? Gampangnya 1000 lebih, Ustaz. Bener. 10 abad lebih. Ya. Kalau ada yang sambil hitung kalkulator nanti dikasih tahu. Saya enggak pinter matematikanya ini. Berarti 1000 tahun lebih beliau itu wafat. Tentunya kitab yang dikarang ya sebelum tahun beliau wafat. Ya, kalau beliau wafatnya 360 berarti kitab ini muncul sebelum itu. Karena kan mesti nulisnya beliau masih hidup, nggih. Beliau masih hidup ditulis. Ya. Nah, ini kitab yang ditulis beliau ini luar biasa, Akhlaqul Ulama, akhlaknya para ulama kalau kita terjemahkan. Dan saya angkat ini karena kenapa? Di masa-masa seperti ini kebutuhan umat kepada ulama itu besar. Kebutuhan umat kepada ulama itu besar. Seberapa besar kebutuhan kita kepada ulama diulas sama beliau di dalam kitab ini. Termasuk nanti ciri-ciri ulama seperti apa, syarat-syarat untuk menjadi ulama seperti apa, itu nanti dijelaskan. Akhlak dan adabnya ulama dijelaskan. Ya. Insya Allah kitab yang berbarokah ini kita coba baca. Tentunya tidak mungkin 1 majelis selesai. Nah, ini kitab ini ada 127 halaman. 127 halaman, dari nanti mukadimah, terus biografi ataupun biografi itu potret, gambaran tentang pribadi pengarang Imam Al-Ajurri, juga nanti isi kitab. Ya, kita mencoba membahas sebisa mungkin, seefisien mungkin. Ini maksimal sampai jam berapa? Insya Allah nanti. Sekarang jam 7. Jam 8 sudah sama tanya jawab. Saya itu. Oke. Jam berapa, Sat? Oh, dipending. Adzan Isya jam berapa? Oh, 22. Berarti 22 menit lagi adzan Isya. Oh, enggak nyampe nggih. 20 menit lagi. Kita usahakan seefisien mungkin, kita coba dengan metodologi ngaji kitab. Kitabnya kita bacakan, kita jabarkan ngoten nggih. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu ndak bosen gitu. Insyaallah. Nah, kita mulai dari pengarang dulu. Mengenal pengarang, siapa toh ini Imam Al-Ajurri ini? Ya. Itu kewajiban kita. Adab kita dalam menuntut ilmu itu harus tahu kepada siapa kita belajar. Jadi tidak boleh kita baca buku kok pengarangnya tidak jelas. Ya, itu tidak bertanggung jawab, namanya ilmu yang di dalamnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atau ada pengarangnya
tapi biografinya tidak jelas. Ya, disebutkan pengarang tapi nama pena tok. Siapa dia nggak ada yang tahu. Nah, ini juga tidak boleh. Kita baca buku itu seperti kita ketemu orangnya langsung. Karena nanti kualitas daripada sosok yang kita belajar kepadanya ini tertuang dari tulisan yang beliau tinggalkan. Jadi kalau kita baca buku, baca kitab, kok ilmunya banyak, ya sudah itu pengarangnya seperti itu berarti. Nggih. Sama persis kalau jenengan datang ke pengajian itu, datang ke majelis taklim, ketemu ustadz yang ngisi, ya bagaimana kemampuan beliau, keilmuan beliau langsung tergambar karena ketemu. Ibaratkan saja nanti bahwa apa yang sedang kita bahas ini penyampainya itu langsung seorang Imam Al-Ajuri. Tapi tentunya ini hanya sebuah gambaran karena hakikatnya yang nyampaikan saya dan ilmu saya belum ada sepuku istilah wong Jawa jentike. Ya. Jauh sekali ilmu kami dengan ilmu beliau. Ya coba kita mengenal dulu sosok Imam Al-Ajuri. Siapa ini? Nama beliau Ismail bin Muhammad, Imam Al-Ajuri. Namanya adalah Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah Abu Bakar Al-Ajuri. Ya. Al-Ajuri itu apa toh Ustaz? Disampaikan di sini Al-Ajuri itu nisbat kepada satu kampung di Baghdad. Baghdad itu ibu kota Irak. Nah, di situ ada kampung. Nama kampung itu adalah Ajur. Ya. Kok jadi bahasa Jawa? Nama kitabnya nama kampungnya tadi adalah Al-Ajur yang kemudian dinisbatkan kepadanya Al-Ajuri. Ya, Al-Ajuri beliau adalah seorang ulama yang hidup pada kurun keempat. Jadi tahun 300 Hijriah. Tahun 300-an Hijriah. Beliau belajar kepada guru-guru beliau. Dan setiap biografi itu pasti selain nyebutkan orangnya, nyebutkan gurunya. Kenapa demikian? Karena sanad ilmu itu harus jelas. Oh, fulan itu belajar sama gurunya fulan. Oh, pantas belajarnya sama fulan, makanya ilmunya hebat. Gitu seumpamanya. Oh, fulan itu belajar sama guru fulan, pantas dia jago fikih karena gurunya juga ahli fikih. Ini penting sekali. Ya. Berbeda dengan orang yang belajarnya dari Mbah Google. Sanatnya ndak jelas. Karena ndak ada yang bisa deskripsikan biografi Syekh Google. Ndak ada yang jelas. Biografi Syekh Google atau orang sekarang belajarnya hanya dari ceramah ya, tetapi tidak pernah ketemu dengan guru. Ini juga khawatirnya berbahaya karena nanti memahami hal-hal yang masih dalam tanda kutip ambigu harus diperjelas, ketemu dengan guru ditanyakan. Karena pernah ketemu akhirnya masih jadi tanda tanya. Nah, ini ilmunya orang sekarang ini belajar sukanya yang praktis-praktis. Atau belajar hanya dengan kitab, dengan buku tanpa ketemu guru, ini juga tidak boleh. Ya. Jadi orang belajar sama kitab, sama buku itu cuma dapat teorinya. Itu pun bisa jadi banyak salahnya. Maka dalam belajar ilmu syariat itu nggak boleh otodidak, Pak. Nggak boleh otodidak. Otodidak itu apa? Baca sendiri, dipahami sendiri, diamalin sendiri. Para ulama mengatakan apa?
man kana syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min shawabihi. Barang siapa yang gurunya itu kitabnya, belajar kepada siapa? Saya belajar sama Imam Syafi'i. Hebat banget. Dari mana kamu belajar sama Imam Syafi'i? Saya membaca bukunya. Tapi tidak ada yang jelaskan. Nah, maka kata para ulama, fa khata'uhu aktsaru min shawabihi, salahnya lebih banyak daripada benar-benarnya. Nah, ini disebutkan di sini guru-guru beliau. Ya. Di antaranya Abu Muslim Al-Kaji, Aba Syu'aib Al-Harrani, Ahmad bin Yahya Al-Hilwani, Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi, dan seterusnya. Ini guru-guru beliau. Selain guru-guru juga nanti disebutkan murid. Nah, nanti biar ketemu. Kalau kita itu bahas biografi ulama, dan saking hebatnya ilmu Islam, ada ulama yang khusus membahas atau menulis tentang biografi. Salah satunya Imam Dhahabi punya kitabnya namanya adalah kitabnya dari Imam Az-Zahabi adalah Siyar A'laman Nubala. Saya kok larinya ke Hilyatul Aulia, padahal ini nanti karangan daripada murid dari Imam Al-Ajurri ini. Jadi Siyar A'lam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi. Di situ ditulis biografi para ulama. Ya, fulan bin fulan ini ulama tahun kesekian, gurunya ini, muridnya ini, buku-bukunya ini, itu rapi semuanya. Masya Allah. Dan itu bukan hanya satu kitab beliau, banyak. Ya, banyak sekali kitab-kitab yang berbicara tentang biografi para ulama. Di antara murid-murid beliau yang paling terkenal di sini Abu Nu'aim Al-Asbahani. Ya, yang beliau itu punya karangan kitab namanya Hilyatul Aulia. Abu Nu'aim Al-Asbahani ini murid daripada Imam Al-Ajurri. Kemudian di antara yang disebutkan biasanya dalam biografi adalah pujian para ulama tentang beliau. Kita pengen tahu nih kualitas seorang Imam Al-Ajurri gimana? Disebut di sini. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, kana thiqatan saduqan. Imam Al-Ajurri itu orang yang terpercaya dan jujur. Berarti syarat kita ngambil ilmu kepadanya terpenuhi. Ya. Dulu orang salafus saleh dulu itu enggak ngambil ilmu kecuali ketika tahu gurunya itu adalah orang yang jujur, orang yang terpercaya. Kemudian katakan di sini beliau itu seorang muhaddits. Muhaddits itu ahli hadis. Yang kedua faqih, ahli fikih. Kemudian sahibu musannafat, beliau memiliki banyak karangan. Nanti disebutkan karangan kitab-kitabnya berapa. Ya, kemudian di antara pujian para ulama, ya, sebagaimana disampaikan oleh banyak ulama, ya, kanal Ajurri aliman amilan sahibu sunnah. Imam Al-Ajurri itu berilmu dan beramal. Ada orang yang kadang itu pinter tapi amalannya Masya Allah. Kalau ditanya Masya Allah bisa jawab, bisa dalil, tapi untuk diamalkan sama dirinya sendiri tidak bisa. Istilah Jawane napa, Pak? Jarkoni. Ngajar-ngajar ning mboten nglakoni. Nah, ini ndak. Sosok Imam Al-Ajurri ini disifati aliman amilan. Selain alim juga beramal. Ya, kemudian juga disebutkan sahibus sunnah. Beliau itu orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga disebutkan
dalam pujiannya yang lain, ya. Disebutkan bahwa Imam Al-Ajurri itu adalah kana thiqatan dinan sahibu sunnah. Hampir sama dengan pujian-pujian yang sebelumnya, sebagaimana disebutkan bahwa beliau itu adalah orang yang hafalannya kuat, juga orang yang zuhud. Zuhud niku napa? Zuhud itu orang yang tidak mata duitan, tidak cinta dunia. Jadi beramal untuk akhirat. Nah, sekarang disebutkan dalam biografinya Madhabul Ajuri, madhabnya Imam Al-Ajuri, diriwayatkan dari Ibnu Khulkan, ya, beliau punya kitab namanya Wafayatul A'yan, ya, Wafayatul A'yan ini kitab-kitab yang bicara tentang biografi para ulama, tahun kematiannya dan seterusnya, ya. Beliau menyebutkan bahwa Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri itu madhabnya Syafi'i, mengikuti madhab Imam Syafi'i. Nah, ini penting, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para ulama yang hidup setelah masa Imam Madhab 4 itu semuanya bermadhab. Hampir semuanya, mungkin kalau nggak semuanya total, hampir semuanya, 90%. Maka kalau jenengan buka biografi ulama yang hidup setelah masa Imam Ahmad, mayoritas mereka bermadhab. Ada yang bermadhab Hanafi, ada yang bermadhab Maliki, ada yang bermadhab Syafi'i, ada yang bermadhab Hambali. 4 madhab yang kita kenal itu. Ya, kenapa demikian? Karena ulama-ulama yang datang setelah periode ulama madhab itu menganggap tidak dibutuhkan lagi metodologi memahami ilmu fikih, ya, kecuali dengan jalan 4 imam ini. Dan dari situlah ketersambungan sanad. Maka orang kalau ditanya apa hukumnya ini, haram, kok iso ketemu haram ki sekondi. Nah, itu harus ada urutannya. Urutannya itu pakai jalur madhab itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Sehingga cara memahami Al-Quran dan hadis itu tetap terjaga. Karena kita mengikuti urutan pemahamannya para ulama salafus soleh, diantaranya adalah imam 4 madhab. Sampai-sampai dulu itu orang kalau pengen mengidentifikasi seseorang itu pemahamannya benar atau menyimpang, itu cuma ditanya, kamu ngikut siapa? Kalau disebut saya ngikut Syafi'i, oh beres sudah. Saya ngikut Hambali, beres. Siapapun yang mengikuti imam 4 madhab ini, salah satu darinya, itu beres. Insya Allah mereka ini tidak menyimpang. Tapi kalau ada yang ngomong saya tidak bermadhab, terus pakai siapa? Saya maunya langsung ke hadis. Wih, hebat. Bagaimana cara jenengan memahami hadis? Saya baca hadisnya, saya baca terjemahnya. Lah yang nerjemahkan sini, yang nerjemahkan Pak Ustadz. Lah berarti jenengan mengikuti pemahaman siapa? Yo Pak Ustadznya. Kan gitu nggih? Nggih napa mboten? Nah, ada hadis bahasanya Arab. Kita tidak bisa nerjemahkan toh. Akhirnya buka buku terjemahan. Di situ ada yang nerjemahkan pengarangnya Ustadz Fulan. Dari mana kita tahu kalau terjemahan itu sesuai dengan hadis? Nah, kalau nerjemahkannya salah, pemahamannya juga jadi salah. Maka penting bapak-bapak, ibu-ibu untuk kita mengenal apa itu madhab. Insya Allah sebetulnya kalau pengen tidak ruwet, hampir semua amalan yang dibangun termasuk yang sekarang ini dipilih oleh organisasi-organisasi Islam itu merujuknya ke madhab.
Muhammadiyah punya majelis tarjih. Apa yang dipilih dari tarjih Muhammadiyah itu kebanyakan mendasarinya dari pilihan-pilihan madhab Hambali. Contohnya ndak kunut, gitu. Itu madhab Hambali itu. Contohnya, nggih. Kemudian yang lain banyak, termasuk nanti tentang masalah rakaat raweh dan yang lain sebagainya itu mayoritas merujuk kepada madhab Hambali. Jadi jangan pusing, Pak Ustadz, berarti saya selama ini enggak bermadhab, pun mbok usah mumet-mumet gitu. Jenengan kalau mengikuti majelis tarjih itu kebanyakan tarjih dari Muhammadiyah itu lebih condong kepada madhab Hambali. Sedangkan teman-teman kita di Nahdlatul Ulama mereka punya bahsul masail. Nah, yang dikukuhkan dari bahsul masail kebanyakan merujuk kepada madhab Syafi'i. Makanya ada kunut subuh. Selama masih punya madhab itu insya Allah beres, tidak ada masalah. Dan tidak perlu gontok-gontok. Itu nggih poinnya, tidak perlu gontok-gontokan, tidak perlu merasa lebih benar. Insya Allah semuanya punya dalil. Nggih. Lanjut. Musannafat al-Ajurri. Ya, musannafat itu karya-karyanya, kitabnya banyak. Ini yang di sini disebutkan ada 20. Yang paling masyhur saya sebutkan ada satu di antaranya adalah kitab Asy-Syariah. Karangannya Imam Al-Ajurri ini yang masyhur di kalangan penuntut ilmu. Ada penuntut ilmu, ada santri kok nggak kenal kitab Asy-Syariahnya Al-Ajurri, berarti belum nyantri. Ada santri kok belum kenal kitab Al-Ajurri, berarti belum nyantri. Lah nek durung nyantri pripun Ustaz? Harus kenalan berarti. Ya, harus kenalan dengan kitabnya Al-Ajurri yang bernama Kitabus Syariah. Nggih, kita singkat langsung masuk kepada muqaddimah. Ini langsung masuk kepada isi kitab muqaddimah. Qala al-muallif, berkata pengarang kitab yaitu Imam Al-Ajurri, bismillahirrahmanirrahim. Setiap kitab itu mesti permulaannya apa? Bismillah. Ya. Karena hadisnya setiap urusan, masya Allah sudah isya. Adzan dulu, monggo. Taib. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan adzan salat Isya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke muqaddimah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa billahi asta'in. Wa hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi untuk khutbatul hajatnya singkat, diawali dengan pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, seperti umum. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat kepada Rasulullah. Kemudian wabillahi asta'in, dan kepada Allah aku memohon pertolongan dalam nulis. Ini adab ulama. Jadi mereka itu punya ilmu yang luar biasa besar, tapi selalu menggantungkan segala sesuatu kepada Allah. Artinya mereka tidak takabur dengan ilmunya. Mereka tetap meminta petunjuk dari Allah agar yang ditulis itu sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan taufik dari Allah. Agar yang ditulis itu barokah, memberi manfaat kepada orang, tidak menjerumuskan orang kepada kesesatan, maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Ini ulama dulu, masya Allah. Wabillahi asta'in wa hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan cukuplah bagiku Allah, karena sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik wakil, sebaik-baik pengganti bagi kita. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu lemah, Allah yang akan menguatkan dia.
Ketika seseorang lalai, Allah yang akan mengingatkan dia. Bahkan setelah beliau wafat, dengan kekuatan dan segala kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu beliau bisa sampai kepada kita sekarang. Hadirnya kitab ini sampai kepada kita itu tanda kalau ilmunya barokah, Pak. Imam Ajuri meninggalnya sudah 1000 tahun lebih, tapi sampai sekarang dikenal loh. Padahal kalau orang awam pada umumnya meninggal kemarin orang sudah lupa. Inilah bedanya ulama. Karena barokah ilmu. Masya Allah. Kemudian dilanjutkan, amma ba'd. Fa innallaha azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu. Amma ba'd itu biasanya untuk jeda dari muqaddimah kepada isi. Ya, tadi kan sudah pujian, sholawat itu muqaddimah. Kemudian isinya jeda dikasih amma ba'd. Fa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, wa taqaddasat asma'uhu, dan maha suci segala asma Allah Subhanahu wa taala, ikhtassa min khalqihi man ahab. Allah memilih dari hamba-hambanya siapa yang Allah cintai. Masya Allah. Jadi memang hamba Allah itu pilihan, dan itu hak prerogatif Allah. Allah milih fulan, Allah milih fulan untuk dijadikan kekasihnya, hamba yang paling dikasihi. Termasuk diantaranya Allah punya hak untuk memilih fulan jadi ulama, fulan tidak, fulan jadi ulama, fulan tidak. Itu haknya Allah. Ya. Fahadahum lil iman. Hamba-hamba yang Allah cintai ini, ciri-cirinya Allah berikan hidayah kepada iman. Maka kalau kita ini kok jadi seorang yang beriman, itu tanda Allah cinta sama kita, Pak. Bersyukur betul kita. Jadi orang beriman, oh tanda Allah suka, tanda Allah cinta. Thumma ikhtassa min sairil mu'minina man ahab. Kemudian Allah mengkhususkan di antara sekian banyak orang yang beriman. Jadi umat manusia semuanya Allah pilih siapa yang beriman. Dari sekian 8 miliar orang yang hidup zaman kita sekarang ini di seluruh dunia, ada 1,5 miliar muslim. Tidak setiap muslim mukmin. Kalau jumlah mukminnya saya tidak tahu. Oke. Kalau muslimnya sekitar 1,5 miliar, bapak-bapak, ibu-ibu. Kata nama mboten? Sekedhik. Kalau dibanding dengan agama yang lain seperti Katolik, kalau nggak salah itu 3,5 miliar. Jadi kita belum ada separuh nih. Ya kebetulan kita di Indonesia, jadi kroso akeh mayoritas. Coba jenengan teng Eropa atau di Afrika atau di Cina gitu, jadi minoritas gitu. Alhamdulillah kita di sini mayoritas muslim. Mukminnya berapa ndak tahu. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui dulu ngaku-ngaku beriman, wah saya sudah beriman, saya sudah beriman. Maka Allah katakan wahai Muhammad, bilangin tuh mereka itu belum beriman, baru berislam. Apa bedanya iman, apa bedanya Islam? Orang kalau baru bisa beramal secara zahir, baru berislam. Maka kapan seseorang itu disebut muslim? Kalau dia menegakkan rukun Islam yang 5. Tapi tidak setiap muslim mukmin, karena syarat iman itu harus masuk dalam hati. Siapa itu mukmin? Yang menegakkan 6 rukun iman. Nyatanya ada orang muslim tapi munafik, yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Zahirnya muslim, hatinya kafir. Itu disebut apa? Munafik. Oke. Kita lanjutkan. Jadi Allah mengkhususkan dari
hamba-hambanya yang beriman siapa yang Allah cintai. Fatafaddala alaihim, sehingga orang yang dicintai ini dari kalangan orang beriman, fadilah keutamaannya itu dilebihkan sama Allah. Fa'allamahumul kitaba wal hikmah, maka Allah ajarkan kepada hamba yang cintai ini Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu Al-Hadis. Ya. Alkitab itu adalah Quran dan Al-Hikmah itu apa? Hadis ataupun sunnah. Wafaqahahum fiddin. Kemudian Allah jadikan mereka faqih. Apa itu maknanya faqih? Faham terhadap urusan agama. Wa 'allamahum at-ta'wil. Allah ajarkan kepada mereka ilmu takwil. Takwil itu ilmu menjabarkan dan menafsirkan ayat Al-Quran juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa faddalahum ala sairil mu'minin, sehingga Allah muliakan mereka para ulama ini, ya, kedudukannya diangkat lebih tinggi dibanding orang mukmin biasa. Wa dzalika fi kulli zamani wa awan. Mereka para ulama itu Allah pilih ada di setiap zaman dan ada juga di setiap tempat. Ya. Karena ini menjadi satu hujah Allah di hadapan makhluknya. Allah mengutus Rasul. Karena Rasul dan Nabi sudah tidak ada, dengan ditutupnya ya kenabian itu kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka yang melanjutkan estafetnya adalah para ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Kemudian wadzalika fi kulli zamanin wa awan. Para ulama ini akan ada di setiap zaman, di setiap daerah, termasuk di Indonesia. Gak mungkin ada orang di Indonesia yang beriman, yang muslim, jumlahnya sampai 200-an juta, kok tidak ada ulamanya? Harusnya ada. Seminim-minimnya orang yang mendekati kriteria ulama. Kalau memang tidak ada ulama yang apa? Yang memang betul-betul kriterianya matang mumpuni, mendekati ke situ, pasti ada. Rafa'ahum bil ilmi, Allah mengangkat mereka dengan ilmu. Wa zayyanahum bil hilmi, Allah hiasi, ya, kepribadian seorang ulama itu dengan kelemah lembutan. Masya Allah. Jadi seorang ulama itu karakteristiknya itu lemah lembut, terutama kepada orang-orang beriman, karena mereka punya kasih sayang, ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga punya kasih sayang kepada umatnya. Maka para ulama pasti mewarisi sifat kenabian yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu kasih sayang kepada umat. Wa zayyanahum bil hilm. Bihim yu'raful halal minal haram. Dengan wasilah para ulama kita mengetahui al halal dan al haram. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, hati-hati. Label halal haram itu ndak gampang, ndak simpel. Nggak setiap orang boleh ngukumi ini halal, ini haram, kecuali pakai ilmu. Kalau ndak pakai ilmu, fatal sekali. Akibatnya fatal. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau mensikapi sesuatu tanpa dasar ilmu. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan juga hati kita, kullun ulaika kana anhu mas'ula. Setiap dari mereka itu, dari organ tubuh kita tadi akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Nah, sekarang ini ngeri. Label halal haram dikasihnya di PT. Kan ngeri, Pak. Ini yang kita makan loh. Halal haram. Yang ngasih label PT. Kalau PT itu kan dagang. Gitu. Dagang yang penting payu.
Ora urus masalah halal haram. Kita minta fatwa satu hukum, jangan bertanya kecuali kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada ahli dzikri, yaitu para ulama. Jadi halal haram siapa yang memutuskan? Ulama. Wal haqqu minal batil, wal haqqi minal batil. Yu'raful haqqu halalu minal haram, wal haqqu minal batil. Dengan wasilah para ulama kita mengetahui yang hak dan juga mengetahui yang batil. Jadi membedakan mana yang hak dan yang batil itu dari mana? Para ulama. Bukan politikus. Nggih? Wah, kita ingin tahu ini benar ini salah kok dari politikus. Keblinger nanti, Pak. Bukan dari penjual obat. Tahu hal mana yang benar mana yang salah dari penjual obat, keblinger. Kalau pengen tahu mana yang benar mana yang salah, harus merujuk kepada para ulama. Gitu. Kemudian lanjutkan wadharru minan nafi. Dari para ulama kita tahu mana yang bahaya, mana yang manfaat. Ya. Umat manusia itu kan butuh diarahkan kepada sesuatu yang manfaat baginya dan dijauhkan dari hal-hal yang memadharatinya. Dari mana mereka dapat? Para ulama. Wal hasanu minal qabih. Dari para ulama juga kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Fadluhum azim. Keutamaan para ulama begitu besar. Wa khataruhum jazil. Urgensi mereka sungguh begitu besar juga. Warathatul anbiya, para ulama itu pewarisnya nabi. Wa qurratu ainil auliya. Ya, qurratu ain itu adalah yang menyejukkan pandangan dari para wali. Al-hitanu fil bihari lahum tastaghfir. Paus yang ada di kedalaman laut kepada ulama mereka beristighfar. Maksudnya memintakan ampun kepada para ulama. Paus yang di dalam lautan. Kok bisa, Ustaz? Karena dengan ulama ya rahmat kebaikan bagi seluruh alam ini terjaga. Ulama itu kan berfatwa, memberikan keterangan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Mengarahkan umat manusia kepada kebaikan. Karena umat manusianya baik, kebaikannya ini dirasakan oleh seluruh makhluk hidup, termasuk paus yang ada di lautan. Hadisnya kan gitu, hatta namlatu fi juhriha wal hitanu fi bahriha. Ya. La yastaghfiruna ila muallimin nasil khaira. Mereka akan senantiasa beristighfar atau memintakan ampun kepada para pengajar kebaikan bagi umat manusia, yaitu para ulama. Ya. Jadi dulu ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, ya ini maksudnya apa? Kok sampai semut yang ada di dalam lubang itu kok beristighfar, memintakan ampun kepada para muallimin nas, kepada para ulama? Karena disebutkan dengan kebaikan ilmu mereka, semut pun merasakan. Satu contoh, kita dilarang mengadab atau membunuh hewan dengan cara membakar. Jadi kalau kita mau bunuh hewan, ya bunuh dengan cara yang wajar. Kan kalau hewan itu sangat berbahaya pun tetap dibunuhnya juga dengan cara yang wajar. Ada ular itu dibunuhnya mungkin dipukul ya, atau mungkin tebas pakai pisau boleh, tapi dibakar tidak boleh. Itu ihsan kita kepada binatang, meskipun binatang itu membahayakan. Begitu juga semut itu tidak boleh kita sembarangan bunuh semut, kecuali kalau dia ganggu. Sengaja tim pemburu semut, ada semut diritesi. Ya, jadi dengan dijabarkan tentang permasalahan halal haram itu, kebaikannya itu dirasakan sampai hewan. Ya, Masya Allah. Kemudian disampaikan al-hitanu fil bihari hum tastaghfir wal malaikatu bi ajnihatiha hum takhda.
Para malaikat dengan sayap-sayap mereka tunduk kepada para ulama. Wal ulama'u fil qiyamati ba'dal anbiya'i tashfa'. Para ulama nanti di hari kiamat mereka berhak memberi syafaat setelah para nabi. Masya Allah. Para ulama berhak memberi syafaat setelah para nabi. Jadi kalau di Bujang Sari ini kok ada satu ulama saja, Masya Allah. Satu ulama, betul-betul ulama itu nanti duduk Bujang Sari, ya, insya Allah bisa disyafaati sama beliau. Di hari kiamat, Pak Yai Fulan, Syekh Fulan atau Ustadz Fulan, saya orang Bujang Sari, mbok tolong disyafaati. Berhak Pak, berhak mereka, berhak mensyafaati. Ya. Majalisuhum tufidul hikmah. Majlis-majlis mereka itu dipenuhi dengan hikmah. Jadi di setiap majlis para ulama itu isinya kebaikan. Ya. Sikap mereka, perkataan mereka, candanya para ulama saja kebaikan kok. Beda sama orang fasik. Ya, kalau orang fasik kumpul ketemu ngobrol ya udah isinya maksiat. Gitu. Tapi kalau para ulama majelisnya isinya hikmah. Wa bi a'malihim yanzajiru ahlul ghaflah. Dengan amal mereka, ya, masyarakat yang lalai itu teringatkan. Jadi kadang ulama itu belum ngomong saja, masyarakat sekitarnya sudah ngikut. Yang lihat seorang alim jam 3:30 pagi sudah berangkat ke masjid. Itu dengan melihat seperti itu orang awam, wah, yo, ayo melu, ikut. Ya, contoh ketika ada ulama yang berinfak, bersedekah, dilihat sama masyarakat awam, oh itu Pak Yai itu sedekah, ayo kita ikut sedekah. Jadi dengan amal mereka saja, itu orang-orang yang alay itu langsung tersadarkan. Hum afdhalu minal ubbad. Mereka para ulama itu lebih mulia daripada para ahli ibadah. Jadi orang yang ibadah sehari semalam non-stop, dari malam jam 00 sampai malam lagi jam 00, itu perbandingannya dengan para ulama dikatakan dalam hadis bagaikan perbandingan antara langit dan bumi derajatnya. Ibnu Abbas bahkan menyampaikan riwayat perbedaan derajatnya itu 700 derajat. Setiap derajatnya itu jaraknya antara langit dan bumi. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan permisalan para ulama dan ahli ibadah itu permisalannya adalah seperti bulan purnama dan bintang gemintang. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan permisalan kedudukan para ulama dengan para ahli ibadah itu sebagaimana kedudukanku, yaitu Rasulullah SAW, waman adnakum, dengan kedudukan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi jauh sekali. Ya, orang ahli ibadah itu 24 jam beribadah belum menyaingi setitik dari ilmunya para ulama. Masya Allah. Wa a'la darajatan minaz zuhad. Mereka para ulama derajatnya juga masih lebih unggul daripada orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang sudah tidak doyan dunia itu kan kadang kita, wah Masya Allah, itu orang itu udah tidak doyan dunia. Wah, itu biasanya kan dipuji di kalangan masyarakat kalau kita melihat seseorang itu kok sudah tidak mengejar urusan duniawi. Ternyata itu derajatnya masih kalah sama ulama. Hayatuhum ghanimah. Hidupnya para ulama ini ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta yang berharga bagi kita semua. Wa mautuhum musibah. Kematian mereka itu musibah. Maka tadi saya sampaikan, corona ini tiba-tiba ada ustadz meninggal, ada kiai meninggal, itu musibah besar bagi umat. Kita itu kehilangan pelita, kehilangan cahaya yang bisa menuntun kita kepada jalan yang benar.
gara-gara kematian para ulama. Ya, maka di sini dikatakan wa mautuhum musibah. Yudzakirunal ghafil, mengingatkan orang yang lalai. Wa yu'allimunal jahil, mengajarkan kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang mas bodoh. La yatawaqqa'u lahum ba'iqah, tidak pernah terdetik sedikit pun dari mereka itu sikap buruk atau kejahatan. Wala yakhafu minhum ghailah, tidak pernah dikhawatirkan dari mereka itu satu keburukan. Bi husni ta'dibihim yatanaza'ul muti'un, dengan kebaikan cara para ulama mendidik kita, maka orang-orang yang taat itu bisa mengambil mutiara hikmah dari mereka. Wa bijamili mau'idhatihim yarji'ul muqassirun, dan dengan nasihat mereka yang lemah lembut, sopan santun, orang yang lalai, ahli maksiat pun nanti jadi sadar. Ini bedanya nahi mungkarnya orang awam sama nahi mungkarnya ulama. Nahi mungkarnya orang awam tuh emosi, hawane pengen gebuk. Tapi kalau ulama enggak, ulama lemah lembut. Ya, maka kadang orang maksiat itu kalau dinasihati dengan ilmu, meskipun pelan halus tapi justru sadar. Ya, kadang orang bermaksiat kalau kita gebuk malah tambah ngeyel. Betul itu. Nanti dalam kaidah hisbah yang dikarang oleh Imam Ibnul Jauzi, kitabnya Minhajul Qasidin, ada adabul hisbah. Di situ ada adab orang itu mencegah kemungkaran. Di antaranya tidak boleh orang mencegah kemungkaran itu merasa dirinya lebih baik daripada pelaku mungkar. Itu tidak boleh. Karena kalau seperti itu dia sudah takabur, ngerasa lebih suci daripada mereka, sudah ujub, merasa lebih baik daripada orang lain. Wah, itu ngeri. Kadang yang nahi mungkar itu justru malahan melakukan maksiat lebih besar daripada yang melakukan kemungkaran. Contoh, ada orang mabuk minum khamr, datang orang nahi mungkar, wah, dari dalam hatinya tuh sudah, wah, iki wong elek tenan mabuk. Dia ngerasa dirinya lebih suci. Itu menurut Ibnul Jauzi ini sudah maksiat. Dan yang seperti itu tidak boleh dia nahi mungkar itu. Ya. Sampai kepada batasan seperti itu. Karena ketika dia melakukan nahi mungkar, dia justru terjerumus kepada kemungkaran lain, yaitu ujub. Ini tambahan dari tadi apa yang disampaikan, bahwa para ulama ini ketika nasihati dengan kelemah lembutan mereka, maka justru menjadikan orang sadar. Mana? Jami'ul khalqi ila ilmihim muhtaj. Setiap orang itu membutuhkan ilmu mereka. Ya. Wasahihu ala man khalafa biqaulihim muhajjaj. Dan orang-orang yang lurus, yang benar, ya, mereka mengambil ilmu para ulama untuk berhujjah. At-ta'atu lahum min jami'il khalqi wajibah. Ketaatan umat kepada mereka hukumnya wajib. Nanti dijelaskan di sini ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Banyak ahli tafsir menafsiri ulil amri itu adalah ahlul fikhi wal ilmi, yaitu para fuqaha dan ulama. Kita ngerti ini ulil amri cuman pemerintah saja. Ya. Enggak, bahkan lebih didahulukan daripada pemerintah adalah para ulama. Karena kalau pemimpin itu belum tentu benar. Ya, karena banyak pemimpin jahil, pemimpin fasik, ahli maksiat, koruptor, gitu. Nah, tapi kalau ulama, insya Allah mereka tentunya ulama yang nanti juga sifatnya disebutkan di sini ulama seperti apa? Ulama Rabbani, ulama yang ikhlas, ulama akhirat.
yang perkataan dan perbuatannya itu tujuannya cuma akhirat, ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'siyatulah muharramah, menyelisihi atau bermaksiat kepada para ulama itu haram hukumnya. Man ata'ahum rasyad, siapapun yang mengikuti mereka diberi petunjuk. Waman asahum anat, dan siapa yang bermaksiat kepada mereka maka telah membangkang. Ma warada ala imamil muslimina min amrin ishtabaha alaihi hatta waqafa fihi fabiqaulil ulama iyal. Kalau ada pemimpin kaum muslimin bingung mutusin perkara, maka kita kembalinya kepada para ulama. Jadi kadang ada satu perkara pemimpin muslimin bingung. Contoh menentukan tanggal awal Ramadan atau awal Syawal, pemimpinnya bingung. Iki Selasa apa Rebo, bingung pemimpinnya. Nah, kepada siapa kita kita kembali dalam berhujjah, kita kepada para ulama. Wa an ra'yihim yasdur, dari para ulama itu pendapat-pendapat mereka lah yang harusnya diamalkan pemimpin. Nah, ini sekarang beda. Pemimpinnya justru ngatur ulama. Wah, ini repot ini. Harusnya pemimpinnya diarahkan, bukan diatur mungkin. Diarahkan, ini bahasanya lebih baik. Diarahkan oleh siapa? Ulama. Gitu. Dulu sekelas Umar bin Khattab loh. Umar bin Khattab itu aja ulama beliau itu. Baik-baik sahabat setelah Abu Bakar. Di kepemimpinan beliau itu kalau mau memutuskan perkara ngumpulin ulama sahabat dulu. Betul, dikumpulin semua ulama sahabat, ditanya apa pendapat kalian tentang ini. Baru setelah para ulama sahabat ini berbicara, memutuskan, mengarahkan, Umar bin Khattab melangkah. Nah, sekarang pemimpin ulama bukan, ngaji mungkin belum bisa, mungkin kita husnudzon bisa gitu. Husnudzon kita, tapi diarahkan sama ulama tidak mau. Ini kan repot nih. Kemudian wa ma ashkala ala qudatil muslimina min hukmin fa biqaulil ulama yuhakimun. Dan apa-apa yang para hakim dalam persidangan bingung memutuskan, maka mereka kembali kepada para ulama. Wa alaihi ya'ulun, dan kepada ulama mereka merujukkan semua keputusan dalam persidangannya. Fahum siraj ibad, para ulama itu adalah pelita para hamba. Wa manarul bilad, menara dari sebuah negeri. Wa qawamul ummah, tegaknya umat itu dengan wujudnya ulama. Nah, jadi gini, kunci kesuksesan umat itu kalau punya ulama. Sekup kecil saja kita bicara kauman Batur ini nggih, Bujang Sari. Kalau pengen kauman Bujang Sari ini sukses, umatnya tegak, berjaya, harus punya ulama. Kalau belum ada, ngader. Harus didik, mempersiapkan yang masih kecil-kecil sekarang mungkin umurnya masih 5 tahun. Dikader. Wah, Masya Allah, iki kok pinter, meletek iki, nah, gitu ya. Bahasanya meletek itu apa? Cerdas. Ya, cerdas. Wah, nek ngapal cepet. Nah, ini dikhususkan langsung. Syukur-syukur apa patungan. Ya, patungan masyarakat, patungan untuk membiasiswai anak-anak pinter yang cerdas-cerdas di Bujang Sari untuk dikader jadi ulama. Nah, dari kecil dikader, suruh ngafal Quran, diajari hadis, diajari bahasa Arab, dititipkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan kepada mereka ilmu syar'i. Wah, Masya Allah, nanti lama-lama mereka itu punya ilmu, punya hafalan, jadi seorang alim. Pulang ke Bujang Sari langsung menerangi seluruh penjuru pelosok Bujang Sari.
Bahkan semakin tinggi ilmunya semakin terang cahayanya. Ada satu ulama yang kadang bisa nerangi sampai Nusantara. Bukannya dulu kita mengenal sosok-sosok ulama Nusantara kita ini, satu orang loh. Satu orang itu bisa mengislamkan suatu daerah besar. Pertama kali yang dakwah ke Nusantara itu kan Maulana Malik Ibrahim. Itu satu orang. Ya, satu orang. Itu bisa mengislamkan sekian banyak daripada orang Majapahit waktu itu. Habis itu muncul Sunan Bonang. Dengan ilmunya bisa mengislamkan pejabat-pejabat Majapahit. Sampai putranya Brawijaya V akhirnya masuk Islam. Itulah yang jadi Raden Fathahilah. Kemudian mendirikan kerajaan Demak Bintoro. Itu awalnya dari satu orang. Ya, tentunya sebesar-besar ulama, imamul ulama, imamul anbiya Rasulullah SAW, cahayanya tidak akan redup sampai hari kiamat. Ya toh? Ilmunya Imam Syafi'i. Seorang Imam Syafi'i ilmunya diikuti oleh berapa juta umat manusia. Satu orang. Maka insya Allah nih, kalau yakin kalau ini Bojang Sari itu enggak ngader ulama, ada anak yang masih kecil punya bakat jadi ulama karena cerdas, pinter, langsung ini diarahkan, wah wis gampang nanti urusan biaya patungan, beasiswa. Wah, Masya Allah, mungkin bisa diinisiasi dari Masjid Al-Hasbi ini. Beasiswa bagi para kader ulama, luar biasa. Oke, nah ini. Kemudian di ini disebutkan, tinggal sisa 5 menit maksimal. Masya Allah. Baru dapat mukadimahnya. Wa qawamul ummah wa yanabiul hikmah. Mereka itu sumber-sumber hikmah. Hum ghair syaitan, para ulama ini yang paling dibenci setan. Ya, jadi kalau ada ulama itu setan ini dongkolnya luar biasa. Setan jin dan setan manusia. Gitu? Setan kan bukan hanya jin tok. Minal jinnati wan nas gitu. Setan jin dan setan manusia. Jadi kalau ada orang benci ulama napa? Masya Allah. Bihim tahya qulubu ahlul haq. Dengan mereka hiduplah hati-hati atau hati yang dimiliki oleh para pemegang kebenaran. Wa tamutu qulubu ahli zaik. Dengan hidupnya ulama matilah hati orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang keblinger. Mathaluhum fil ardi kamathalin nujum fis sama. Permisalan mereka di bumi sebagaimana bintang-bintang di langit. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Mereka dijadikan petunjuk ketika gelapnya malam, baik di bumi atau di daratan ataupun di laut. Terutama di laut. Orang itu kalau berlayar, salah satu petunjuknya itu pakai bintang. Mungkin ini masih dipakai sama nelayan-nelayan kita sekarang di tengah laut. Nah, kalau kita di jalan kan ada isyarat toh, kiri batur, lurus mana kan gitu. Nah, di laut ada apa mboten? Nggak ada, berlayar di tengah laut. Bagaimana mereka mendapatkan petunjuk? Melihat bintang. Oh, bintang ini itu arah selatan. Oh, bintang ini seperti itu. Nah, itulah permisalan para ulama. Dengan mereka kita mendapatkan petunjuk. Idzan tamasatin nujumu tahayyaru. Apabila bintang gemintang itu redup, maka orang bingung cari petunjuk arah. Wa idza asfara anha dhalam absaru. Dan ketika bintang-bintang ini bersinar sehingga kegelapan tersingkap, maka orang-orang akan bisa melihat jalan. Ya. Maka di sini kemudian masuk kepada fa'in qala qail madalla ala ma qult. Apabila ada orang yang bertanya
bertanya, apa dalil dari yang kau katakan? Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil keutamaan seorang ulama. Masya Allah, 1 jam ternyata baru dapat 2 halaman. Padahal totalnya ada 127 halaman. Tapi gimana ngaji kita terus pun di bapak-bapak ibu-ibu? Remen apa mboten? Remen apa mboten? Nggih, remen nggih. Nah, ini kalau bisa digalakkan, dihidupkan lagi ngaji kitab itu, Masya Allah. Saya agak bingung, agak kepental-pontal karena memang waktunya terbatas dan kajian kita ini insidental. Saya jauh dari Karanganyar, nggih. Ya, jadi juga tidak mungkin melanjutkan gitu. Ya, tapi insya Allah ini sebagai satu contoh, satu dorongan kepada jamaah untuk semangat kembali mengkaji kitab. Dari situ kita dapat ilmunya siapa? Imam Al-Ajuri ini dong kita baca tadi. Ilmunya didapat dari buku, adab dan ilmunya atau penjelasannya didapat dari guru. Nah, itu tata cara belajar yang benar. Dulu Imam Ahmad itu kalau ngajar, yang hadir majelisnya 5.000. Berapa? 5.000. Ini pinten niki? Dereng ngantos nggih. 5.000 niku gambarannya berapa, Pak? Masya Allah, banyak nggih. Yang belajar ilmu beliau nyatet, nulis itu cuma 500. 4.500-nya belajar adabnya Imam Ahmad. Jadi sing kawane Wugang Salatus niku mentelengi. Imam Ahmad dipentelengi, nek ngomong ngendika ngoten ngono. Nek ngunduk ngoten niku Masya Allah. Nah, ini sekarang yang hilang dari anak-anak kita. Mereka belajar teori tapi enggak belajar adab. Gelarnya tinggi enggak punya adab, hasilnya korupsi. Hasilnya nipu, hasilnya ngemplang utang, hasilnya karena tidak belajar adab. Nggih. Nah, ini insya Allah kalau kita kembali kepada cara belajar yang benar, belajarnya kepada orang yang punya ilmu dan kompeten, insya Allah kebaikan kepada umat ini akan kembali. Nggih, tadi pesan saya, Masjid Al-Hasbi harus ngader. Semakin banyak penghafal Quran, semakin banyak penghafal hadis, semakin banyak calon-calon ulama, daerah ini semakin bersinar. Bisa jadi jenengan ada di pucuk gunung, tapi cahayanya terpancar sampai jauh. Orang kemana-mana, dari mana-mana datang ke Bujangsari cuma pengen cari ilmu. Betul. Jenengan tahu daerah Termas, itu daerah Pacitan, pelosok desa. Jenengan pernah ke Pacitan? Daerahnya walah ya Allah ujung selatan timur sana, nggih, desa betul. Tapi Termas itu ada seorang alim namanya Yai Mahfud, ngarang buku Hasyiah At-Tarmasi. Gara-gara beliau ngarang buku itu, karena beliau seorang alim, datang para penuntut ilmu dari mana-mana. Sekarang Pondok Termas itu santrinya ribuan. Karyanya Yai Mahfud ini dicetak begitu banyak, yang baca bukan hanya orang Indonesia. Sampai kami kalau belajar fikih Syafi'i, guru-guru kami orang Arab itu nanti menyebutkan perkataan Yai Mahfud di dalam kitabnya Hasyiah Tarmasi. Hebat toh? Itu orang Termas, Pak. Nggih. Ada nanti Syekh Yasin Al-Fadani, ada Syekh siapa namanya? Al-Minangkabawi itu. Ya, ada lagi Syekh orang-orang Indonesia. Ya, dulu mereka orang Indonesia tapi kalau ngarang buku pakai bahasa Arab. Hebat toh? Nah, itu ulama. Maka insya Allah tidak menutup kemungkinan ada juga muncul ulama dari Bujangsari. Amin ya. Ulama dari Bujangsari, yang nanti Bujangsari ini jadi pusat peradaban. Peradaban telatah dataran tinggi Dieng, Bujangsari.
Sari, Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Tanya jawab nggih. Baik, jazakallah kepada Ustadz Hanif. Selanjutnya memasuki sesi selanjutnya yakni tanya jawab. Dipersilakan